Dalam kelanjutan hadits sebelumnya disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kemudian Musa dan Khidir berjalan menyusuri pantai. Tak lama kemudian ada sebuah perahu yang lewat. Lalu keduanya meminta tumpangan perahu. Ternyata orang-orang perahu itu mengenal baik Nabi Khidir, hingga akhirnya mereka mengangkut keduanya tanpa meminta upah. Lalu Nabi Khidir mendekat ke salah satu papan di bagian perahu itu, dan setelah itu mencabutnya. Melihat hal itu, Musa menegur dan memarahinya, mereka ini adalah orang-orang yang mengangkut kita tanpa meminta upah, tetapi mengapa kamu malah melubangi perahu mereka untuk kamu tenggelamkan penumpangnya? Nabi Khidir menjawab, bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwasanya kamu sekali-kali tidak akan sabar ikut bersamaku. Musa berkata sambil merayu, janganlah kamu menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Dalam riwayat yang lain, sehingga ketika mereka menaiki perahu, mereka berdua menemukan kapal kecil yang mengantarkan penduduk, yang berada di tepi pantai ini menuju ke tepi pantai lainnya, dan rupanya mereka mengenali Khidir maka mereka berkata tentang Khidir, hamba Allah yang soleh, kami tidak akan mengangkutnya dengan bayaran. Tetapi Khidir melubanginya, lalu menutup lubangnya dengan pasak. Maka Musa bertanya kepadanya, kenapa kamu melubanginya, untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Khidir berkata, bukankah aku telah berkata kepadamu, bahwasanya kamu tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku? Ini sikap pertama Nabi Musa karena beliau lupa, dengan janjinya untuk tidak bertanya-tanya. Di sini kita dapati bagaimana Nabi Musa mengingkari perbuatan Nabi Khidir, padahal sebelumnya telah disepakati, untuk tidak menanyakan sesuatu, hingga Nabi Khidir sendiri yang menjelaskannya. Sebagaimana yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Namun nyatanya, baru menghadapi masalah yang pertama, Nabi Musa sudah bertanya terlebih dahulu. Nabi Musa adalah seorang hamba yang saleh yang tidak kuat melihat kemungkaran. Ini sifat yang baik dari Nabi Musa, akan tetapi apa yang ia lihat bukanlah kemungkaran yang biasa, dan ini adalah perkara yang zahirnya kemungkaran namun hakikat bukan. Ini dikarenakan Nabi Musa tidak mengetahui hakikat yang terjadi. Namun sifat Nabi Musa yang mengingkari kemungkaran tersebut adalah sifat yang terpuji. Nabi Musa yang melihat Nabi Khidir yang membalas air susu dengan air tuba merasa heran, mengapa bisa ia merusak kapal, padahal sudah diberi naik kapal tersebut secara gratis, yang perbuatan Khidir tersebut bisa mengakibatkan tenggelamnya orang-orang yang ada di kapal. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa, Nabi Musa, alaihissalam lupa terhadap janjinya, tatkala mengingkari perbuatan Nabi Khidir. Nabi Musa lupa bahwa dia seharusnya bersabar, dan tidak bertanya sampai Nabi Khidir yang menjelaskan tentang yang dilakukannya. Sebagian ulama mengatakan, hal itu terjadi dikarenakan sifat Nabi Musa yang sangat mengingkari perbuatan kemungkaran. Yang menyebabkan Nabi Musa lupa bahwasanya, dia dan Nabi Khidir juga termasuk penumpang dari kapal tersebut. Dia lupa bahwa tidak mungkin dia dan para penumpang tenggelam. Karena Nabi Khidir tidak mungkin melubangi kapal tersebut agar mereka semua tenggelam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dia Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku.
Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 72. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 73. Nabi Musa dalam keadaan ini benar-benar lupa. Mengapa dia bisa lupa? Karena kejadian tersebut adalah suatu kemungkaran, yang akhirnya membuat dia lupa bahwa dia tidak boleh bertanya-tanya. Maksud dari wala turhikni, atau janganlah kamu membebani, adalah janganlah kamu merepotkan aku, karena aku benar-benar lupa.